Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum pengajian kita teruskan, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlina ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti karamana khususan khasatan ila muslim ada kitab tasrul khalaq sahawat asan ala masudi wa jami talamidhi wa masyikhina wa mu'alifi kitab alati ta'alamna wa alamna sannatana lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Mari kita meneruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Tasrul Khalaq yang mana insya Allah hari ini masih akan meneruskan tentang bab adabul mu'alim ya, adab seorang guru. Bahasanya kemarin pada pertemuan diterangkan bahasanya seorang guru itu harus mempunyai sikap yang terpuji ya. Seorang guru itu harus mempunyai sikap yang terpuji. Kenapa? Karena guru itu adalah penuntun murid untuk menyempurnakan ilmu dan makrifatnya. Nah, makanya seorang guru itu dituntut harus mempunyai sikap yang terpuji. Kenapa alasannya? Kemarin diterangkan sebab roh murid itu dibanding dengan roh gurunya, roh murid itu lemah. Jadi apabila gurunya itu bersifat sempurna, murid akan menyesuaikan diri dengan gurunya. Nah, terusnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biha bi'ulumi fid dharain amin. Terusannya, nah faidan mongko dumadaan ari kalane faidat tasofa. Faidan mongko dumadaan ari kalane faidat tasofa. Labuda wajib, labuda wajib utawa tan kena ora ya. Labuda wajib apa ayakuna yento ono sapa mualim, apa ayakuna yento ono sapa mualim iku takiyan wong kang wedi maring Allah. Iku takiyan wong kang wedi maring Allah. Mutawadian tur kang andhap asor. Mutawadian tur kang andhap asor. Layina janibi tur kang lemes lambungi. Layina janibi tur kang lemes lambungi. Tujuane litamila
litamila supaya condong, litamila supaya condong, litamila supaya condong apa alqulubu pira-pira ati, apa alqulubu pira-pira ati, ilahi maring mualim, mualim sinten? Wong sing mulang mang ya, wong sing mulang ilmu. Ilahi maring mualim fatastafidu fatastafidu mongko amrih ngalap faedah. Fatastafidu mongko amrih ngalap faedah sapa talamid utawa kulub ya. Fatastafidu mongko amrih faedah apa kulub. Fatastafidu mongko amrih faedah apa kulub minhu sangking mualim. Minhu sangking mualim. Jadi berhubung seorang guru itu harus mempunyai sikap yang terpuji. Nah, maka saat itu seorang guru itu harus menjadi orang yang bertakwa. Tawadhu. Maksudnya apa? Rendah hati. Nah, dan juga seorang guru itu harus lemes lambungi. Maksudnya apa? Yaitu lemah lembut, mempunyai sikap yang lemah lembut. Tujuannya apa? Tujuannya agar hati murid itu condong kepadanya. Nah, sehingga murid itu dapat mengambil faedah dari sang guru tersebut. Nah, selain itu wa ayakuna lan yen to ana sapa mualim wa ayakuna lan yen to ana sapa mualim iku haliman wong kang aris iku haliman wong kang aris wakuron wakuron tur kang anteng wakuron tur kang anteng wakuron tur kang anteng ya liuk tada supaya denut liuk tada supaya den enut bihi sapa bihi mualim. Selanjutnya, seorang guru itu harus menjadi orang yang sangat sabar dan mempunyai sifat wakor atau tenang. Tujuannya apa? Tujuannya agar si murid itu mampu untuk mengikutinya. Wa iyakuna lan yento ana sapa mualim. Wa iyakuna lan yento ana sapa mualim iku dza rahmatin wong kang andeni sifat welas. Iku dza rahmatin wong kang andeni sifat welas. Litalamidhi
Litalamiti maring pira-pira murid. Litalamiti maring pira-pira murid. Safikon. Safikon tur kang welas. Safikon tur kang welas. Alaihim ing atase talamid. Tujuane litakzuma supaya agung. Litakzuma supaya agung apa raghbatuhum. Apa raghbatuhum demene talamid. Apa raghbatuhum demene talamid. Fima ing dalem perkara. Fima ing dalem perkara yulkihi kang nibakake sapa mu'alim ing ma. Yulkihi kang nibakake sapa mu'alim ing ma. Ilaihim maring talamid. Ilaihim maring talamid. Jadi seorang guru itu juga dituntut harus mempunyai mempunyai sifat kasih sayang kepada para murid-muridnya. Dan juga seorang guru itu harus menyukai murid-muridnya, harus mencintai murid-muridnya. Tujuannya apa? Agar kecintaan sang murid itu semakin besar. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya sang murid itu supaya semakin senang, semakin cinta kepada gurunya. Dan juga terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan juga lagi seorang guru itu dituntut wa'yang sohahum. Wa'yang sohahum lan yento nuturi bagus sapa mu'alim ing talamid. Wa'yang sohahum lan yento nuturi bagus sapa mu'alim ing talamid. Dan juga seorang guru dituntut supaya bisa memberi nasihat kepada murid-muridnya. Dan juga wayu adibahum. Wayu adibahum lan yento ulang adab sapa mu'alim ing talamid. Jadi selain dituntut supaya bisa memberi nasihat kepada sang murid, juga harus bisa memberi pelajaran atau adab ya, kepada sang murid. Maka ketika guru ini bisa menasihati murid-muridnya, bisa mengajari adab terhadap murid-muridnya, upaya sunu mongko jadi bagus. Upaya sunu mongko jadi bagus, apa tak tibum adabi murid. Maka dengan sebab itu murid ini akan menjadi baik. Ya adabnya akan menjadi baik. Wa la yukallifahum. Wa la yukallifahum lan nyento ora merdi-merdi kangelan sapa mu'alim. Wa la yukallifahum lan nyento ora merdi-merdi kangelan sapa mu'alim ing talamid. Minal ma'ani saking pira-pira makna. Minal ma'ani saking pira-pira makna ma ing barang
ma ing barang tak suru, tak suru kang cupet, tak suru kang cupet nganu sangking ma, nganu sangking ma, apa idrakatuhum, apa idrakatuhum pira-pira panemune talamid, apa idrakatuhum pira-pira panemune talamid. Jadi seorang guru itu tidak boleh membebani murid-muridnya dengan materi-materi yang tidak mampu mereka capai. Jadi ketika kita mengajar itu kita harus tahu muridnya itu siapa, tingkatan kecerdasannya itu seberapa, ini kita harus tahu. Kalau kita itu bisa mengetahui seperti itu, kita akan bisa mengajar mereka sesuai dengan kemampuannya. Juga kitab-kitab yang kita ajarkan itu sesuai dengan kemampuan akal pikirannya. Jadi intinya seorang guru ini harus mempunyai sikap yang baik. Ya. Karena apa? Karena murid ini akan menyesuaikan apa yang menjadi sikap gurunya. Dan sebagai guru ini harus mendidik murid-muridnya sesuai dengan kemampuan sang murid di dalam memberikan pelajarannya. Nah, intinya murid ini menjadi panutan dari sang guru ini menjadi panutan sang murid. Makanya harus bersikap yang sempurna. Nah, para ulama-ulama yang dulu ini ketika mengajar murid-muridnya ini bermacam-macam caranya. Bermacam caranya. Mungkin ini bisa menjadi bahan modal kita untuk menjadikan kita ini sebagai guru yang bisa membuat suri teladan kepada murid-murid kita. Ada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita yang cerita ini nanti berhubungan dengan para ulama ketika dia mendidik muridnya dengan cara yang unik. Kita tahu bahwasanya setiap murid itu wajib menunjukkan adab dan penghormatan yang tinggi kepada gurunya. Nah, jika tidak ada adab, maka ilmu yang didapat itu tidak akan berkah. Jadi seorang murid jika tidak punya adab terhadap gurunya, ilmu yang didapat dari gurunya tidak akan berkah. Jadi kita itu masih beruntung. Kita itu masih beruntung. Guru-guru kita itu tidak memberikan kita ujian yang berat seperti ujian yang diberikan kepada ulama-ulama terdahulu. Karena mereka itu tahu hati kita itu lemah, iman kita lemah, tidak seperti santri-santri zaman dahulu.
diceritakan, ini yaitu Habib Ali bin Abdullah Assegaf ketika jauh-jauh datang dari Hadratul Maut ke Malibar, India. Tujuannya apa? Yaitu untuk berguru kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Nah, sesampainya ia itu di depan rumah gurunya, guru yang mau ditimba ilmunya tadi, dan mengucapkan salam. Sang guru yang waktu itu sedang makan di lantai 2, itu menyuruh kodamnya atau pelayannya. Lah, melihat siapa yang ada di depan pintu. Jadi menyuruh kodamnya untuk melihat siapa yang ada di depan pintu. Akhirnya ketika kodam ini melihat ke arah pintu dan bertanya kepada orang yang hadir, akhirnya dia kembali lagi kepada sang guru dan mengatakan bahwasanya orang yang ada di depan pintu adalah seorang pencari ilmu dari Sewun Hadratul Maut, yaitu eh, namanya Ali Assegaf. Namanya siapa? Ali Assegaf. Nah, mendengar itu Habib Ali Al-Idrus itu mengambil air bekas cuci tangan beliau dan memberikan kepada kodamnya tadi dengan kata-kata ambil air ini dan siramkan ke kepalanya. Dengan segera akhirnya si kodam ini mengambil air kobokan itu dan menyiramkannya ke tubuh Habib Ali Assegaf dari lantai 2. Ya, pure ya. Nah, setengah setengah jam kemudian Habib Ali Al-Idrus itu memanggil kodamnya lagi. Coba lihat apakah orang itu masih ada di bawah. Kodamnya akhirnya melihat ke bawah. Dan ternyata apa? Pemuda itu masih berdiri. Ya. Masih berdiri mematung di depan pintu. Nah, malahan ia itu masih menunduk. Menunduk penuh dengan takzim. Akhirnya si kodam ini memberitahukan kepada gurunya bahwasanya masih berdiri di situ ya Habib. Ya, dia masih ada di bawah, jawab kodamnya. Sekarang bukakan pintu untuknya. Ujar Habib Ali Al-Idrus. Nah, berkat ketulusan dan keteguhannya, itu kelak Habib Ali Assegaf itu akan menjadi salah satu murid kesayangan Habib Ali Al-Idrus. Sebagian ulama terdahulu itu memang mempunyai cara tersendiri dalam menguji keteguhan dan ketulusan santri-santrinya. Nah, tentunya cara-cara aneh yang mereka tempuh dalam mendidik itu tak lepas dari maksud dan tujuan yang mulia, yang seringkali tak bisa kita ketahui dengan pemahaman dan cara berpikir kita. Nah, kisah lain itu diceritakan, ini cerita yang lain lagi ya, itu diceritakan bahwasanya Syekhuna Kiai
Kiai Haji Khalil, bahwasanya Syekhuna Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Itu beliau itu merupakan salah satu dari ulama yang mendidik murid-muridnya dengan cara-cara unik. Nah, dulu ia itu sempat mempunyai santri asal Magelang, namanya yaitu Manaf. Nah, selama liburan, karena termasuk dari golongan yang tak mampu dan tak pernah mendapat kiriman dari orang tuanya, yaitu bekerja di sawah sekitar pesantren. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan beberapa ikat padi yang akan digunakan sebagai sangu selama mengaji kepada Syekhuna Khalil. Nah, sesampainya di Demangan, kebetulan Syekhuna Khalil waktu itu sedang duduk di luar rumahnya. Nah, melihat santrinya itu datang membawa 2 karung beras, beliau itu berkata, kebetulan ayam-ayamku masih belum makan. Manaf lekas memahami, ya. Memahami keinginan kiainya. Nah, tanpa menunggu lama, akhirnya Manaf itu menaburkan beras 2 karung itu di kandang ayam-ayam Syekhuna Khalil. Jadi hasil jerih payahnya berbulan-bulan itu ludes pada waktu itu juga. Nah, sebagai ganti beras itu, Syekhuna Khalil itu menyuruhnya mengumpulkan daun mengkudu atau daun pace ini, bentis, sebagai makanan harinya. Nah, santri bermanaf itu kalau akan menjadi ulama besar di zamannya, mendirikan pesantren yang memiliki ribuan santri hingga saat ini. Ia dikenal dengan nama Kiai Haji Abdul Karim. Itu pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri. Itu kisah-kisah penyemangat bagi kita. Semoga kisah ini dapat kita ambil manfaatnya. Dan kiranya cukup sekian saja masalah keterangan pelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaannya seperti biasa yaitu 5 pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 1. Menurut keterangan kitab yang kita baca ini tadi, sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru yang nomor 1, dia harus bagaimana? Pertanyaan yang nomor 2, apa alasannya seorang guru itu harus bersifat halim dan juga wakuron atau tenang? Tujuannya apa? Pertanyaan yang nomor 3 ya. Pertanyaan yang nomor 3. Seorang guru itu harus mempunyai rasa belas kasih kepada murid-muridnya. Tujuannya apa? Pertanyaan yang nomor 4.
seorang guru itu ketika mengajar kepada muridnya tentang pelajaran yang disampaikan harus sesuai dengan titik-titik. Pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Di dalam cerita atau di dalam sejarah ulama-ulama terdahulu yang saya ceritakan tadi, murid Kiai Haji Abdul Karim, awas, Kiai Haji Abdul Karim, awas, muridnya dihilangkan ya, Kiai Haji Abdul Karim itu tadi pernah berguru kepada siapa? Itu saja mungkin eh, pertanyaan untuk hari ini dan juga pelajaran hari ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.